Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Cinta Sucisyati. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 izin untuk menyampaikan diskusi kami tentang pendidikan inklusi, tantangan pelaksanaan dan hubungan dengan psikologi pendidikan. Baik, the next slide yaitu nama anggota dari kelompok 8. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Ikhwan Makruf, Maftuha, saya sendiri, Linda Nurmelia, dan Aprilia Resto. Baik, untuk poin-poin presentasi yang akan kami sampaikan, yaitu 1. Pengertian pendidikan inklusi. 2. Tantangan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. 3. Pendidikan inklusif dalam memenuhi hak anak dan kebutuhan khusus dalam pendidikan. 4. Hubungan pendidikan inklusif dengan mata kuliah psikologi pendidikan. Baik, untuk slide pertama yakni pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif sendiri itu merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan oleh para guru atau para pendidik bagi siswa tanpa memandang kemampuan mereka, kebutuhan atau latar belakang mereka, yang bertujuan untuk mereka bisa belajar bersama di dalam satu lingkungan yang setara atau sama. Namun di sini ada beberapa pengertian pendidikan inklusi menurut para ahli. Itu menurut Dewi Purnama, yaitu sistem pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan tanpa membedakan peserta didik berdasarkan karakter tertentu, baik kelebihan, kemampuan maupun kekurangan. Sementara itu, Mulyono juga menjelaskan bahwa pendidikan inklusif itu memungkinkan anak-anak itu bisa belajar dengan teman sebayanya walaupun dia itu berkebutuhan khusus. Nah, biasanya di dalam pendidikan inklusif ini itu anak-anak atau diharapkan anak-anak itu tidak memandang kemampuan, kebutuhan ataupun latar belakang mereka. Oleh sebab itu, pada slide pertama saya menjelaskan kesimpulan yang didapatkan dari 2 ahli tersebut. Selanjutnya, ada tantangan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Yang pertama yaitu kurangnya pelatihan guru. Kurangnya pemahaman mengenai strategi pembelajaran yang efektif yang digunakan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Hal ini sangat berdampak pada pengetahuan dan keterampilannya. Banyak guru-guru serta kepala sekolah yang masih kurang memahami konsep pendidikan inklusif ini. Selain dari itu, guru juga mengalami beberapa kendala yang lain, seperti keterbatasan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Selanjutnya, fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai. Bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, kurangnya aksesibilitas fisik seperti alat bantu belajar, ruang kelas yang tidak ramah, sehingga anak yang berkebutuhan khusus ini akan sulit terlibat dalam proses belajar. Karena fasilitas merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan pada pendidikan inklusif ini. Yang terakhir, yaitu stigma dan diskriminasi. Banyak anak yang berkebutuhan khusus mendapatkan diskriminasi dan bullying dari temannya sendiri, yang dapat menimbulkan potensi negatif bagi kesehatan mental serta emosional anak. Oleh karena itu, sebagian orang tua menjadi ragu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah reguler karena khawatir anak mereka akan menjadi sasaran atau bahan ejekan diskriminasi tersebut. Nah, selanjutnya mengenai bagaimana sih memenuhi hak anak berkebutuhan khusus. Yang pertama dimulai dari implementasi layanan pendidikan. Nah, di sini ada layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif dengan proses yang paling awal adalah penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Hal ini dijamin melalui peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut mengatur pemberian afirmasi, yaitu dukungan khusus dan seleksi masuk, dengan mempertimbangkan kondisi fisik calon peserta didik,
berdasarkan rekomendasi dari dokter. Salah satu bentuk afirmasi ini adalah penyediaan jalur khusus pendidikan inklusif. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan penyesuaian rasio guru dan peserta didik berkebutuhan khusus di dalam kelas. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah setiap rombongan belajar atau kelas reguler dapat menerima maksimal 2 orang peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua, apabila terdapat peserta didik dengan karakteristik kategori berat, maka dalam satu rombongan belajar hanya diperbolehkan 1 orang peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya, mari kita bahas 2 proses kunci yang sangat fundamental, identifikasi dan asesmen. Pertama, mengenai identifikasi. Pada hakikatnya, identifikasi adalah sebuah proses awal untuk menemukan dan mengenali keragaman yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Prinsip utamanya adalah menentukan siapa saja individu yang diduga mengalami kehambatan dalam belajarnya. Penting untuk dipahami bahwa pada tahap ini kita belum dapat menjawab pertanyaan mendalam tentang potensi apa yang sebenarnya dimiliki oleh peserta didik. Proses identifikasi ini dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti observasi langsung, wawancara, pelaksanaan tes, dan pemeriksaan dokumen sebagai alat untuk mengumpulkan data awal. Yang kedua, kita masuk kepada asesmen. Jika identifikasi adalah pengenalan awal, maka asesmen adalah proses yang lebih sistematis dan komprehensif. Tujuannya adalah menggali lebih dalam guna memahami akar permasalahan, termasuk hambatan, keunggulan, serta kebutuhan spesifik dari setiap individu. Hasil dari asesmen inilah yang nantinya akan menentukan jenis dan bentuk layanan pendidikan seperti apa yang paling dibutuhkan. Lebih lanjut, temuan dari asesmen akan dituangkan ke dalam program pembelajaran individu yang disusun berdasarkan potensi atau modalitas unik yang dimiliki peserta didik. Hasil ini juga menjadi dasar untuk menetapkan bentuk intervensi yang paling tepat. Ruang lingkup asesmen mencakup 4 area utama, yaitu yang pertama adalah area belajar atau learning, yang kedua area sosial emosional, yang ketiga area komunikasi, dan yang keempat adalah area neuromotor. Proses asesmen dapat dilakukan secara formal. Proses asesmen dapat dilakukan secara formal oleh para ahli seperti psikolog, terapis, atau dokter spesialis, misalnya dokter THT atau mata. Di sisi lain, asesmen juga dapat dilakukan secara informal oleh guru, baik itu guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan, konseling, maupun guru pembimbing khusus atau GPK. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Pada tahap inilah rencana pembelajaran yang telah disusun sebelumnya diterapkan secara nyata. Guru melakukan berbagai modifikasi terhadap proses belajar mengajar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Modifikasi ini menyentuh 6 aspek fundamental dalam pembelajaran, yaitu isi, materi, soal, alat, waktu, tempat, dan cara. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, modifikasi pada isi atau materi, yang artinya adalah materi pelajaran yang mencakup fakta, konsep, prosedur, dan pemikiran metakognitif disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Sebagai contohnya, untuk mata pelajaran matematika pada topik volume bangun ruang, peserta didik pada umumnya akan belajar menghitung. Namun, bagi seorang peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual yang belum menguasai operasi perkalian, fokus pembelajarannya dapat diubah menjadi sekedar mengenal dan mengidentifikasi berbagai bentuk bangun ruang. Yang kedua, modifikasi pada soal. Soal-soal evaluasi dan tugas yang diberikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat dibuat berbeda dari teman-temannya. Soal-soal ini disesuaikan dengan level materi yang telah ia terima. Yang ketiga, modifikasi pada alat. Dalam penilaian dan pembelajaran dapat digunakan alat-alat khusus untuk memfasilitasi kebutuhan mereka. Contohnya adalah penggunaan braille, komputer dengan program pembaca layar seperti
JAWS atau sumber dan bahan ajar yang khusus dirancang untuk mereka. Yang keempat, modifikasi pada waktu. Guru dapat memberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan tugas atau ujian. Setelah itu bisa juga diberikan jam belajar tambahan di luar jam reguler untuk memberikan penjelasan yang lebih intensif. Yang kelima, modifikasi pada tempat. Proses penilaian bisa dilakukan di tempat yang lebih nyaman dan tenang. Secara individual, modifikasi ini juga dapat berupa penempatan posisi duduk yang strategis, misalnya menempatkan peserta didik tersebut lebih dekat dengan guru untuk memudahkan pemantauan dan bantuan. Keenam, modifikasi pada cara. Teknik penilaiannya sendiri dapat diubah. Misalnya, guru membacakan soal secara lisan dan peserta didik menjawab secara lisan pula. Kemudian, guru mencatat jawabannya. Pendekatan seperti ini juga dapat dibantu melalui kolaborasi dengan tutor sebaya. Secara keseluruhan, proses pembelajaran ini dijalankan dengan prinsip pengulangan atau drill bersifat konstekstual, menciptakan suasana yang ramah, menggunakan materi yang sederhana, berbasis pada kecakapan hidup, serta menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami untuk membaca komunikasi yang efektif. Selanjutnya, kita membahas mengenai hubungan antara pendidikan inklusif, khususnya tantangan dan pelaksanaan pendidikan inklusif seperti halnya dijelaskan di bagian sebelumnya dengan mata pelajaran atau mata kuliah psikologi pendidikan, yang ini dengan materi kesulitan belajar seorang anak. Dikutip dalam buku Psikologi Pendidikan Landasan untuk Pengembangan Strategi Pembelajaran karya Dr. Mardianto MPD. Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar anak meliputi yang pertama ada kondisi fisik, yang kedua kondisi emosional, dan yang ketiga ada kemampuan intelektual yang di bawah standar. Oke, untuk faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar anak, yang pertama ada kondisi fisik. Kondisi fisik yang berbeda-beda akan mempengaruhi proses adaptasi seorang anak. Selain itu, kondisi kesehatan anak juga memiliki dampak besar pada pertumbuhan fisik, tingkat energi, emosi, perilaku sosial, dan prestasinya di sekolah. Kecelakaan fisik bisa memberi dampak psikologis yang lebih merusak dan bertahan lama daripada luka fisik itu sendiri, karena dapat mengurangi rasa percaya diri dan menimbulkan rasa malu. Yang kedua ada kondisi emosional. Emosi memiliki pengaruh besar pada aktivitas mental dan interaksi sosial anak. Emosi yang tidak menyenangkan dapat menurunkan prestasi dan mendorong anak untuk mengubah perilaku sosialnya. Sebaliknya, emosi yang menyenangkan akan membuat anak mempertahankan perilaku sosial yang sudah ada. Emosi yang tidak menyenangkan didefinisikan sebagai kondisi di mana anak tidak memiliki cukup kesempatan untuk mendapatkan pengalaman emosional yang positif seperti kasih sayang, kegembiraan, dan rasa ingin tahu. Kondisi ini seringkali ditemukan pada anak-anak yang ditelantarkan atau ditolak oleh orang tua mereka. Yang ketiga ada kemampuan intelektual di bawah standar. Kemampuan intelektual di bawah standar bisa disebut juga dengan retardasi mental. Retardasi mental yaitu kondisi yang diawali dengan keterlambatan fungsi kognitif. Kondisi ini dapat dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu mild, moderate, severe, dan profound. Untuk tingkat pertama yaitu mild. Di tingkat ini seorang anak memiliki IQ antara 50 sampai 55 hingga 70. Anak dengan kondisi ini masih bisa hidup mandiri di masyarakat, tapi tetap membutuhkan bantuan dan bimbingan. Tingkat yang kedua yaitu tingkat moderate. Seorang anak memiliki IQ antara 35 sampai 40 hingga 50 sampai 55. Anak dalam kategori ini termasuk trainable atau bisa terlatih untuk melakukan pekerjaan yang sederhana. Mereka juga biasanya dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan yang terawasi. Di tingkat ketiga ada tingkat severe. Di tingkat ini seorang anak memiliki IQ antara 20 sampai 25 hingga 35 sampai 40.
Mereka masuk dalam kategori survival atau hanya bisa melakukan pekerjaan sederhana dalam pengawasan yang ketat. Mereka dapat beradaptasi dengan baik bersama keluarga, tetapi mungkin memerlukan perawatan khusus. Yang terakhir ada profound. Di tingkat ini, seorang anak hanya memiliki IQ di bawah 20 atau 25. Kondisi ini biasanya dapat didiagnosis secara neurologis. Anak dengan kondisi ini dapat melakukan tugas sederhana dalam lingkungan yang terlindung dan terawasi. Selain keempat tingkatan di atas, ada kondisi MR Severity Unspecified, di mana terdapat kecurigaan adanya retardasi mental, tetapi tidak bisa diuji dengan tes standar. Selain itu, kondisi ini juga melibatkan adanya defisit dalam keterampilan adaptif seperti komunikasi, perawatan diri, dan kemampuan sosial. Selanjutnya adalah hubungan pendidikan inklusif dengan mata kuliah psikologi pendidikan dalam konsep bimbingan belajar. 1. Memberikan informasi. 2. Membantu mengatasi masalah. 3. Mengevaluasi setiap langkah siswa. 4. Mengakomodasi perbedaan karakter siswa. Nah, yang pertama adalah memberikan informasi. Dalam pendidikan inklusif, memberikan informasi berarti guru memberikan pengetahuan yang jelas, lengkap, dan tepat kepada siswa, orang tua, serta guru lain tentang kebutuhan khusus dan keunikan setiap siswa. Hal ini membantu siswa merasa dihargai dan diterima dalam lingkungan belajar. Guru menyampaikan informasi yang mendukung proses belajar siswa khusus secara menyeluruh. Informasi juga diberikan terkait strategi belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa agar proses belajar menjadi efektif dan menyenangkan. Kedua, membantu mengatasi masalah. Pendidikan inklusif mengakomodasi perbedaan karakter siswa dan tantangan yang mereka hadapi, termasuk masalah belajar, sosial, dan emosional. Bimbingan belajar berperan dalam membantu siswa mengatasi masalah ini dengan memberikan dukungan psikologis, motivasi, dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Guru memberikan perhatian khusus dan bantuan yang terstruktur agar siswa dapat mengatasi hambatan belajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar yang inklusif. Ketiga, mengevaluasi setiap langkah siswa. Evaluasi dalam pendidikan inklusif dilakukan secara berkelanjutan dan individual. Guru dan pembimbing secara rutin menilai perkembangan akademik dan non-akademik siswa, menyesuaikan metode pembelajaran jika diperlukan, serta memberikan masukan untuk perbaikan selanjutnya. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapat dukungan yang optimal sesuai karakteristik dan kemampuan mereka, sehingga proses belajar berjalan dengan maksimal. Dan yang terakhir atau keempat, mengakomodasi perbedaan karakter siswa. Psikologi pendidikan menekankan bahwa setiap siswa memiliki karakteristik, gaya belajar, dan kebutuhan yang berbeda. Pendidikan inklusif mengakui hal ini dan mengadaptasi metode pembelajaran serta layanan bimbingan agar sesuai dengan perbedaan individual tersebut. Guru harus mampu memahami dan menghargai keberagaman siswa serta menyediakan pendekatan yang personal sehingga semua siswa dapat berpartisipasi aktif dan berkembang sesuai potensi masing-masing. Berikut adalah mind mapping dari materi yang sudah kita bahas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.